Selamat siang hadirin yang berbahagia. Selamat datang di acara Sumpah Dokter ke-49 Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Hadirin yang kami hormati, demi kelancaran saat berlangsungnya upacara Sumpah Dokter ini, mohon untuk tidak mengambil foto atau video, kecuali para petugas yang telah ditentukan, serta dimohon untuk menonaktifkan atau memposisikan alat komunikasi seluler dalam kondisi silent. Dokter baru memasuki ruangan. Hadirin yang berbahagia, upacara Sumpah Dokter akan segera dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri.
Doa pembukaan akan dibawakan oleh Pendeta Paulus Suharjono, Sarjana Teologi. Kepada Pendeta Paulus Suharjono, Sarjana Teologi, kami persilakan. Baik, sebelum kita melanjutkan acara ini, kita akan berdoa. Saya akan memimpin doa dengan cara Kristen. Hadirin yang beragama lain, dipersilakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita berdoa. Bapa yang kekal, Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan yang kami sembah dan kami layani dalam nama Kristus Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena terus disadarkan bahwa Engkau adalah pribadi yang baik. Apa yang Kau rencanakan dan apa yang Kau lakukan adalah baik. Engkau juga pribadi yang setia. Engkau selalu ada bersama dan untuk kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Engkau menjadikan kami umat-umat-Mu. Saat ini Tuhan, kami datang dengan penuh kebahagiaan di tempat ini, bersyukur karena Engkau sudah memimpin perjalanan kami dan sudah ada di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti dan menyaksikan para dokter baru yang akan menyatakan komitmennya melalui pengucapan sumpah dan janji di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong. Engkau yang akan mengurapi setiap pribadi yang terlibat dalam acara ini. Baik pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan, para dokter baru, keluarga, bahkan setiap kami yang hadir di tempat ini. Engkau juga memberkati setiap pribadi, mereka yang sudah mempersiapkan acara ini. Bapa yang baik, kami serahkan seluruh acara ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembukaan sidang senat terbuka Sumpah Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Dengan perkenan Tuhan Yang Maha Esa, sidang senat terbuka Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan dalam rangka
Sumpah Dokter Angkatan 49 dinyatakan dibuka. Pembacaan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Kepada yang terhormat, Profesor Dr. Allen Widisanto, Spesialis Paru, Tobacco Treatment Specialist, FA PSR, FISR, kami persilakan. Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran UPH nomor 011-FK-UPH-8-2023 tentang Yudisium Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Universitas Pelita Harapan. Membaca, menimbang, mengingat, memutuskan. Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus program pendidikan profesi dokter periode ke-49 tahun akademik 2022-2023. Sebagai bukti kelulusannya, kepada mereka akan diberikan surat keputusan yudisium program pendidikan profesi dokter. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Karawaci pada tanggal 30 Agustus 2023, Dekan Fakultas Kedokteran UPH, Profesor Dr. Eka Julianta Wahyu Pramono, Spesialis Bedah Saraf, PhD. Dr. Cynthia Maria Esther Siwi, predikat memuaskan. Dr. Mutiara Marsha Ramadanti, predikat memuaskan. Dr. Erika Harsini, predikat memuaskan. Dr. Joanna Audrisia Kosasi, predikat memuaskan. Dr. Christine, predikat memuaskan. Dr. A.A. Ratih Amara Leona Dewi, predikat memuaskan. Dr. Ketty Steviani Kiswanto, predikat memuaskan. Dr. Kezia Immanuela Godam, predikat memuaskan. Dr. Cindy Firliani, predikat memuaskan. Dr. Ivy Nidia Yuwono, predikat memuaskan. Dr. Grace Nova Mamarimbing, predikat memuaskan. Dr. Ruth Adelia Kristanti, predikat memuaskan. Dr. Cut Nadia Putri Imani, predikat memuaskan. Dr. Paulus Sigit Betafani Ringo-Ringo, predikat memuaskan. Dr. Hans Hermawan, predikat memuaskan. Dr. Jessica Clarencia, predikat memuaskan. Dr. Michael Wonggo Kusumo, predikat memuaskan. Dr. Michelle Octavia, predikat memuaskan. Dr. Jennifer Natalia, predikat memuaskan. Dr. Jeremia Suwandi, predikat memuaskan. Dr. Chong Ellen Maigita, predikat memuaskan. Dr. Igret Apriliandri, predikat memuaskan. Dr. Almaira Nahda Mahira Harahap, predikat memuaskan. Dr. Felicia Rafaela Tiono, predikat memuaskan. Dr. Renard Jonathan, predikat memuaskan.
Dr. Francisca, predikat memuaskan. Dr. Anzela Himawan, predikat memuaskan. Dr. Ivana Jessica Cindy Graciela, predikat memuaskan. Dr. Kadek Tania Pratnya Sastamita, predikat memuaskan. Dr. Livia, predikat memuaskan. Dr. Jose Veter Ang, predikat memuaskan. Dr. Nabila Puspa Iranti, predikat memuaskan. Dr. Aurelia Novena Awaloi, predikat memuaskan. Dr. Helenia Putri, predikat memuaskan. Dr. Seno Adi Prayitno, predikat memuaskan. Dr. Evelinda Sarah Roring, predikat memuaskan. Sumpah Dokter. Kepada yang terhormat pemuka agama, kami persilakan untuk maju. Para dokter baru harap mengikuti saya. Demi Tuhan, saya bersumpah. Satu, saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan. Dua, saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran. Tiga, saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Empat, saya akan menjalankan tugas saya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Lima, saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui kepada orang lain, karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter. Enam, saya tidak akan mempergunakan ilmu pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan sekalipun diancam. Tujuh, saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. Delapan, saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita. Sembilan, saya akan berikhtiar sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian atau kedudukan sosial,
dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita. 10. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. 11. Saya akan memperlakukan teman sejawat saya sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. 12. Saya akan menaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 13. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Tanahku Indonesia, negeri yang kau aku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan aku, pulau kelapa dan emas tubuh, pulau melati pujaan sejak dulu. Kepada pemuka agama dipersilahkan untuk duduk kembali.
Penandatanganan surat sumpah dokter akan dilakukan secara simbolis oleh Dr. Cindy Firliani dan Dr. Seno Adi Prayitno. Kepada dokter baru dipersilakan untuk duduk kembali. Pemberian tabung dan buku kode etik kedokteran. Dr. Kadek Tania Pratnya Sasmita, putri dari Insinyur I. Nyoman Roko dan Ibu Ni Wayan Murniasi, sarjana sastra. Dr. Erika Harsini, putri dari Bapak Rustam dan Ibu Farida. Dr. Francisca Sufanto, putri dari Bapak Sufanto dan Ibu Fong Mi Hin. Dr. Ruth Adelia Kristanti, putri dari Bapak Andreas Sunardi dan Ibu Christine Abioso. Dr. Michelle Octavia, putri dari Bapak Hasono Sutanto dan Ibu Fatini Kusno. Dr. Cindy Firliani, putri dari Bapak Ko Hok Siong dan Ibu Sofia Wijaya. Dr. Grace Nova Mama Rimbing, putri dari Insinyur Nova ARA Mama Rimbing, sarjana teknik, master teknik sipil, dan Insinyur Mary Wantou, sarjana teknik. Dr. Christine, putri dari Bapak Tan Leng Sun dan Ibu Peng Chow Yu. Dr. Ivy Lydia Yuwono, putri dari Bapak Hendro Yuwono Highland dan Ibu Lydia Surjani Trihastuti Sutanto. Dr. Joanna Audrisia Kosasi, putri dari Bapak Sumadi, sarjana ekonomi, Master of Business Management, Magister Management, Charter Accountant, dan Ibu Sianita Verlencia Tanzil AMD. Dr. Katie Steviano Kiswanto, putri dari Bapak Sendi Kiswanto Ho dan Ibu Cynthia Anggriani Ang. Dr. Ivana Jessica Cindy Graciela,
putri dari Bapak almarhum Daniel Siswanto, Sarjana Ekonomi, dan Ibu Ineke Johan, Sarjana Ekonomi. Dr. Seno Adi Prayitno, putra dari Bapak Ketut Suarsana, Sarjana Pertanian, Master Manajemen, dan Ibu Nursi. Dr. Cut Nadia Putri Imani, putri dari Dr. Teguh Iskandar dan Dr. Randa Khairiah, Sarjana Pendidikan. Dr. Anak Agung Ratih Amara Leona Dewi, putri dari Bapak Anak Agung Ngurah Aryawan dan Ibu Nimade Krishna Dewi. Dr. Helenia Putri, putri dari Bapak Edi dan Ibu Lasmi Chandra. Dr. Livia, putri dari Bapak Johnson Jingga, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, dan Ibu Lilis Junaidi, Sarjana Ekonomi. Dr. Michael Wonggo Kusumo, putra dari Dr. Hendi dan Dr. Swani Susana. Dr. Anzela Himawan, putri dari Bapak Pondi Himawan dan Ibu Jean Benjamin. Dr. Jessica Clarencia, putri dari Bapak Rudi Antoni Pinarto dan Dr. Koni Tanjung, spesialis anak, konsultan nutrisi dan penyakit metabolik. Dr. Paulus Sigit Betani Ringo-Ringo, putra dari Insinyur Adi Fernando Mulyadi Ringo-Ringo, Master of Science, dan Ibu Nunung Puji Astuti Dwi Utami. Dr. Jennifer Natalia, putri dari Insinyur Erwan dan Ibu Emi. Dr. Kezia Immanuela Godam, putri dari Bapak Sugiarto dan Ibu Feni Karmila Dewi. Dr. Cynthia Maria Esther Siwi, putri dari Bapak Simon Petrus Siwi, Sarjana Ekonomi, dan Ibu Abigail Pakini. Dr. Igrit April Yanri, putri dari Bapak Jang Kimpo dan Ibu Suryana, Sarjana Pendidikan. Dr. Evelinda Sarah Roring, putri dari Bapak Jobi Kilat Roring dan Ibu Johana Hernawati Suku. Dr. Mutiara Marsha Ramadanti, putri dari Bapak Jaka Sukmana dan Ibu Irene Nur Septiriani. Dr. Nabila Puspa Irianti, putri dari Insinyur Gigi Wahyu Hari Irianto dan Ibu almarhumah Usye Puspa Kusuma. Dr. Felicia Rafaela Tiono, putri dari Bapak Heki Tiono dan Ibu Lili Rahim. Dr. Jong Ellen Maigita, putri dari Bapak Astono dan Ibu Haryuni Hartono.
Dr. Hans Hermawan, putra dari Bapak Wawan Hermawan dan Ibu Tintin Mulyawati. Dr. Aurelia Novena Awalui, putri dari Bapak Stefanus Awalui dan Ibu Wilmin Bayang. Dr. Reynard Jonathan, putra dari Dr. Randus Roni Handojo dan Ibu Tong Xie. Dr. Joseph Veterang, putra dari Bapak Ang Chosya dan Dr. Gigi Erni Lukito. Dr. Jeremia Suwandi, putra dari Bapak Jacob Suwandi dan Insinyur Tung Milien. Dr. Almaira Nahda Maihida Harahap, putri dari Bapak Mulfahi Harahap, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Ibu Yoti Siregar, Sarjana Ekonomi. Penyematan PIN alumni kepada dokter baru secara simbolis akan diberikan oleh Dr. Ian Huang, spesialis penyakit dalam, kepada Dr. Christine. Dokter baru dipersilahkan untuk duduk kembali. Penutupan sidang Senat Terbuka Sumpah Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sidang Senat Terbuka Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan dalam rangka Sumpah Dokter Angkatan 49 dengan ini ditutup. Sambutan Wakil Dokter Baru kepada Dr. Joanna Audersia Kosasi, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang saya ucapkan kepada yang terhormat Dekan Universitas Pelita Harapan, Profesor Dr. Dr. Eka Julianta Wahyu Promono, Spesialis Bedah Saraf PhD, Wakil Dekan Universitas Pelita Harapan, Profesor Dr. Allen Widi Santo, Spesialis Paru, Tobacco Treatment Specialist, FAPSR, FISR, Dr. Hendiono Lim, Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, FIHA, Profesor Dr. Julius Juli, Spesialis Bedah Saraf Konsultan, Magister Kesehatan, IVANS, para dokter spesialis, orang tua, dan rekan sejawat semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmat karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul di sini.
Hari ini adalah hari yang telah kita semua nanti-nantikan. Setelah mengemban pendidikan selama 5,5 tahun lamanya, tibalah hari ini, hari di mana kita telah sah menyandang gelar dokter. Saya yakin kita semua setuju bahwa proses untuk menjadi seorang dokter itu tidaklah mudah. Banyak sekali kegagalan dan rasa frustasi di baliknya. Namun melihat kembali, rasanya mengagumkan bahwa kita semua mampu untuk menghadapi semua tantangan tersebut. Memasuki dunia koas, kita belajar untuk mengontrol emosi, bekerja sama dalam tim, dan juga melakukan manajemen waktu yang baik agar dapat menyelesaikan semua tugas dan kewajiban kita sebagai dokter muda. Setelah itu pun kita masih dihadapi dengan ujian nasional UKM PPD dan OSKI nasional. Saya pribadi saat mempersiapkan diri untuk menghadapi kedua ujian tersebut, merasa bahwa masih banyak ilmu-ilmu baru yang saya pelajari. Disinilah saya tersadar mengapa ilmu kedokteran ini disebut sebagai long life learning. Hari ini kita semua telah menunaikan sumpah atas profesi kita. Tentu saja ada tanggung jawab yang besar di balik gelar yang baru saja disematkan di depan nama kita masing-masing. Saya harap kita semua mampu untuk mengemban tanggung jawab tersebut, dan saya juga berharap semoga pendidikan kita tidak terhenti sampai di sini. Semoga kita semua mau melanjutkan pendidikan ke jenjang spesialis dan turut serta dalam memajukan dunia kesehatan di Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dokter spesialis, orang tua, rekan sejawat semua, bahkan seluruh staf di rumah sakit. Karena tanpa bantuan dari kalian semua, kita tidak akan sampai di titik ini. Terima kasih telah membantu kami semua untuk mencapai mimpi kami yang awalnya terasa sangat sulit untuk digapai ini. Terima kasih. Sambutan Wakil Orang Tua Dokter Baru kepada yang terhormat Dr. Koni Tanjung, spesialis anak, konsultan nutrisi, dan penyakit metabolik. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan dan para wakil dekan, para guru besar, para staf pengajar yang saya hormati, staf administrasi, mahasiswa Fakultas Kedokteran, orang tua wisudawan, dan para wisudawan angkatan ke-49 yang kami cintai. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pencapaian gelar dokter. Itu ada satu pencapaian yang penting dalam langkah kehidupan kalian semua. Dan gelar ini bukan hanya gelar sarjana semata, tapi itu adalah satu tugas mulia. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan manusia. Manusia mempercayakan nyawanya dalam kondisi lemah kepada kita. Sehingga menjadi tugas kalian semua sesuai dengan sumpah dokter untuk selalu memperbaharui ilmu. Seperti yang tadi telah dikatakan, long life learning. Mendampingi perjalanan kehidupan kalian sebagai dokter, kami sebagai orang tua menyadari bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan memberikan yang terbaik untuk kita. Kalau dilihat dari perjuangan dari dedikasi yang tidak main-main dari seluruh staf pengajar, di saat kesibukan mereka melayani pasien-pasien tetap mau mengajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian fasilitas pendidikan yang diberikan selama ini dan perhatian dari kakak-kakak senior kalian, ini yang dulu tidak saya dapatkan di Fakultas Kedokteran saya sendiri. Itu membuat kami yakin bahwa Fakultas Kedokteran UPH ini adalah fakultas kedokteran yang terbaik menurut saya. Untuk tidak memperpanjang waktu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kami orang tua mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kalian hingga mencapai gelar dokter ini. Dan
Ingatlah untuk para wisudawan yang baru ini, mulai besok kalian bangun dipanggilnya dokter. Jadi kalau begitu ada yang manggil dokter, kalian semua akan menengok. Coba kalau di sini panggil dokter semua nengok ya. Karena gelar ini akan kita bawa seumur hidup kita. Jadi untuk kalian kepakkanlah sayap, perdalam ilmu, berikan yang terbaik untuk pasien-pasien dan untuk masyarakat kita. Terima kasih dan tetap semangat. Terima kasih semuanya. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti sambutan wakil orang tua dokter baru. Acara selanjutnya adalah sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Kepada yang terhormat, Profesor Dr. Eka Julianta Wahyu Pramono, spesialis bedah saraf PhD. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang, maaf ya, ini lari-lari dari kamar operasi. Jadi akhirnya nggak rapi. Oke, anak-anak yang berbahagia, kalian bisa saat ini di sini, itu ada historinya. Berapa hari yang lalu ya, ada seorang ibu, dia udah janda. Ada tumor di kepalanya, di otaknya, datang ke klinik. Diantar anaknya mahasiswa kedokteran. Nah, kan kita ngobrol, ini kan tumor ini bahaya, dioperasi resiko, nggak resiko, duitnya nggak ada. Jadi si ibu tuh ya rada-rada nangis-nangis gitu. Yang saya lihat itu si anak tuh dari masuk itu main gadget terus dulu. Saya pikir kamu lagi kuliah ya? Enggak. Lagi ini loh, chat sama teman-teman. Saya bilang, kamu itu nggak ngerti, mamamu tuh mau mati. Serius itu. Ini anak mahasiswa kedokteran loh. Nggak tahu diajari etik atau enggak, bukan apa-apa ya. Kok ya bisa, tapi itu banyak loh, bukan hanya itu. Ada beberapa itu seperti itu. Saya pernah juga ada pasien Alzheimer. Alzheimer itu kan pikun kan, kalian tahu. Yang datang itu yang antar pembantu 2. Terus saya tanya, anaknya di mana? Anaknya kan kerja, Prof, sibuk. Aku cuma minta anaknya nganter 2 kali aja setahun. Udah kamu pulang. Aku nggak mau jelasin obat sama pembantunya, bilang sama anaknya. Ini kan bapakmu gitu loh kira-kira. Mudanya kerja mati-matian cari duit, gedein dia, masa sekarang dia pikun anak ini 2 kali setahun aja nggak sempet. Itu true story. Itulah yang terjadi ya. Jadi di zaman modern kita itu masih bisa aja seperti itu. Oke, jadi mumpung orang tua walimu masih ada. Anak-anakku sekalian ya, this is your time to say thank you. Ya, bunga ini hanya sekedar simbol bahwa kamu tuh berterima kasih. Dari kecil orang tuamu udah jangan tanyalah, mungkin mereka juga nggak cerita. Mungkin utang duit bayar UPH itu juga bisa. Sampai you jadi seperti ini. Kan begitu dong kira-kira ya. Oke, jadi yang kedua paling berjasa tuh dosen-dosenmu ini. Bapak Ibu sama anak-anak you tahu nggak betapa susahnya cari dosen. Dosen itu di mana-mana gajinya pas-pasan. Serius ini ada siapa? Prof Julius, Prof Alan, siapa lagi ya? Dr. Jeno, Dr. Heru. Ini kalau nggak jadi dosen tapi praktek terus, itu pendapatannya bisa 150%. Mereka itu tiap hari ngurusin kurikulum, ngurusin kalian. Itu, kalau tidak ada passion, nggak bakal mau. Kan begitu dong kira-kira ya. Dan you has full respect. Ini kan pengorbanan mereka juga. Kalau enggak mana bisa seperti ini. Ya kan? Ini you baca enggak lagi heboh di dunia maya. Detik.com. Detik.com itu katanya loh ya. Enggak tahu itu benar atau enggak sih. Katanya survei dari mana? Dari Amerika somewhere gitu loh. Katanya loh ya. Aku enggak ngerti. Di Indonesia ini ada 15 fakultas kedokteran yang masuk ranking dunia. Yang aku heran, bener enggaknya itu, karena yang swasta cuma UPH. Serius itu, nomor 13 kalau nggak salah ya. Iya loh, tepuk tangan. Ini kan karena dosen-dosenmu. Nggak tahu ya, aku nggak berani tanya lah, nanti dikira nyombong. Tapi betul loh, nah tapi saya kan iseng ngobrol sama dekan Unpad. Kang,
Selamat ya, Unpad nomor 3. Kita mah biasa. Lu itu kok bisa-bisanya ngunggulin Atma Jaya sama Ukrida sama Yarsi sama katanya begitu. Tapi anyway, ini kan jerih payah dosen-dosenmu tuh. Dan jerih payahmu juga. Ini lulusan yang keberapa ya UKM PPD? Hah? Kamu retaker keberapa? Hah? Ini first taker apa retaker? First taker. Lah kok bisa cuma 35? Oh, waktu COVID. Waktu COVID kamu tidak boleh keluar sama mamamu ya? Oke, ini juga jasamu. Karena kalau kamu separuh nggak lulus, coret UPH kan gitu dong kira-kira. Sekarang kan mau cari fakultas kedokteran itu gampang, lihat saja lulusannya itu berapa persen kan gitu dong. Ada fakultas kedokteran yang lulus cuma 30%, ada. Jadi kalau anak-anak kita itu lulus di atas 90% itu luar biasa dong ya. Oke ya, kita kasih waktu kalian untuk say thank you kepada orang tuamu, walimu, orang-orang yang pernah dan selalu berjasa dalam hidupmu ya. Dan setelah itu Anton tuh bawa bunga beberapa itu. Say thank you to your dosen, perwakilan aja kan nggak cukup bunganya. Oke ya, silakan. Kita waktu 2 menit, jangan lama-lama. Dosenmu nyanyi ya di doa ibuku. Fotonya nanti lagi ya. Nanti fotonya di depan lebih bagus. Silakan duduk semuanya. Oke, silakan duduk ya. Oke, anak-anak sekalian, tadi saya lari terbirit-birit dari kamar operasi ke sini. Takut telat untuk sambutannya. Ketemu Dr. John. Tahu dong John Butar-Butar. Ya, dia bersama beberapa koas gitu ya. Saya tuh senengnya iseng-iseng. Iseng-iseng itu begini. Kemarin pagi itu 4:30 pagi kita udah di Siloam. Saya itu kalau biasa jam 4 udah melek. Jalan-jalan begitu muter supaya keringetan ya. Nah kemarin jalannya ke Siloam. Karena janji jam 5 operasi. Nah ketemu satu dosenmu Dr. Jeremy. Jeremy itu dosen bukan dia? Jeremy Siregar. Nah jam 5 udah visit loh. Udah visit, pagi-pagi serius. Dia itu orang hebat loh, kalian mesti contoh tuh ya. Jam 5 lihat pasien, iya dong. Karena cinta pasiennya,
karena tanggung jawab dan karena butuh duit. Loh, jangan ketawa, dia nggak visit nggak dapat duit. Habis itu dia ke UI, karena dia sedang mengambil konsultan untuk ginjal hipertensi. Kan begitu. Pulangnya nanti praktek lagi selam dan ngajar kalian, itu dosenmu. Itu baru contoh loh ya, yang lain juga sama. Nah, iseng-iseng kan saya foto itu, Dr. Jeremy saya foto ada jam 5 pagi. Kan saya iseng-iseng di-upload di grup dosen. Ya biasa iseng-iseng. Tadi Dr. John komentar sama saya, Prof Eka jam 5 pagi ke Siloam ngapain? Kejar duit, dia bilang itu. Oh iya, saya bilang bukan, duit yang kejar saya. Loh, anak-anakku sekalian, profesi kita itu beda dengan profesi lain. Apa bedanya? Kita sometimes menyebut profesi, tapi profesi itu kan suatu pekerjaan yang ada etikanya, ada jamnya, dan dapat duit. That is profession, oke? Nah tapi kita itu kalau saya lebih suka nyebut medicine is our way of life. Tahu nggak way of life? Itu jalan hidup gua. Jadi aku jam 5 di sini tuh nggak kepaksa. Serius, nggak kepaksa. Ya memang ya udah nggak apa-apa, I'm happy to do it. Bukan apa-apa, karena kamar operasinya tuh ngantri. Kalau nggak bisa, terus ngantri. Mulai jam 7 mestinya ya, tapi ini karena tambahan operasi urgent, jam 5 pagi kita start. Kemarin ada di medsos ya, aku lupa tuh bikin slide-nya. Ada loh, saya lupa tuh, ada seorang umurnya 102 tahun kalau nggak salah. Bedah saraf. Masih operasi, masih ngajar. Di sini you punya dosen Dr. Bernard, kenal toh? Dr. Bernard berapa umurnya ya? 80 ada belum? 86, sudah pakai kursi roda, tetap ngajar. Kenapa? Karena that is our way of life. Ngerti nggak way of life? Itu jalan hidup kita. Nah kan begitu kira-kira ya. Jadi it's your choice. You anggap kedokteran itu profesi, atau status sosial, atau way of life. Profesi itu dapat duit banyak dong maunya. Nanti 65 pensiun lah, mau ke pantai, kan begitu dong. Tapi ada orang yang nggak mau pensiun. Gua nggak mau pensiun. Kalau perlu besok mati, sekarang masih kerja. That is way of life. Ya itu bedanya. Ya itu kelebihanmu ya, kelebihanmu. Your profession itu way of life. If you doing very good, dokter yang profesional, baik, pinter, you tidak akan disuruh berhenti sama rumah sakit. Serius, kan begitu. Saya udah 65. Teman-teman gua yang kita kadang punya itu ya, punya grup-grup yang apa namanya alumni itu ya. Isinya apa? Mantan direktur, mantan CEO, kan gitu dong. Mantan komisaris. Nggak bisa. You bekerja di BCA, di BRI, Mandiri, 55 tahun pensiun. Kan begitu memang. Bekerja di Oto 2000, di Honda, 55 tahun berhenti. Nah kalau pinter cari cadangan kerja dulu, tapi ada orang yang tidak siap, aduh 55 plus 1 besoknya kayak orang bego. Biasa kerja, ya kan gitu dong kira-kira, masih pinter tapi harus di stop. Itu pekerjaan profesi, oke? Tapi you guys, you tidak pernah di stop kalau you kerjanya bagus. Kan begitu dong kira-kira. Prof Julius, Dr. Allen, Prof. Allen, pasiennya sehari nggak tahu berapa puluh. Nggak bakal di stop. Orang Siloamnya perlu mereka. Loh serius. Dia mau kemana aja bisa. Nah itulah karena kita mencintai profesi. Jadi kalau you cinta profesimu, otomatis you doing your best untuk your passion. If you doing your best untuk passion, jadi pasien itu dianggap orang sendiri toh, bukan dianggap objek loh ya. Let's say nggak punya duit, ya bayarin dikit. Kita nggak bisa, gua cariin dokter yang bisa. Nah itu pasien itu gimana sih? Pasien itu meskipun kaya raya, kalau namanya sakit bingung. Nah kalau you bisa jadi dokter keluarganya, maka you akan jadi dokter yang top. Top itu apa? Dicintai pasien-pasienmu. Kalau kamu dicintai pasien-pasienmu, praktekmu nggak pernah nggak laku, udah pasti dong.
Kalau praktekmu banyak pasien, you nggak akan di-stop oleh rumah sakit. Kan gitu dong. Sehingga kembali lagi, mau sampai umur berapapun juga boleh, asal ada pasiennya. Itu bedanya guys ya. Jadi kira-kira you still very young now, right? Tapi nanti when you are 55 years old, kalau you profesi biasa, you will be stopped. Karena perusahaan seperti BCA, dia kalau 55 tahun gajinya udah 30 juta, kalau 56 tahun kan nambah terus dong, kan gaji nggak pernah turun. Mendingan di pensiun orang milih yang baru fresh graduate gajinya 10 juta. Itu company, right? Sehingga kalau you di fired oleh company, you kalah. Jadi again you as a doctors, kalau that is your way of life, you will never stop. Kan gitu dong kira-kira. Ya kalau yang perempuan kawin punya anak ya direm dikit part-timer tapi jangan stop total kan gitu dong kira-kira. That is your way of life. Dan itu kembali lagi ya, saya kalau ketemu ada seorang direktur gede, ketemu ngobrol gitu kan, Prof Eka, aduh bosku itu gimana ya, gua kalau nggak bisa ngikutin dia, ownernya, gua bisa dipecat. Bos gua ngomong A, gua harus A, meskipun dia direktur. Dia bilang, Prof Eka, aku kalau dilahirkan kembali, aku nggak mau jadi direktur. Kata dia loh ya, bukan kata gua. Saya bilang, aku kalau lahir kembali, aku tetap milih dokter. Kalau aku loh ya. Karena I really enjoy that. Karena that is my way of life. Dimanapun juga gitu. Saya kalau cuti, bawa WA ini loh kalau cuti. HP itu kan di tangan terus. Itu kalau kita lagi di Amerika, bule-bule itu bilang, Eka, you crazy? Kan you on holiday. Ngapain buka-buka WA? Kalau bule cuti, itu kan begitu UBA atau email langsung jawab atau I am in holiday, bla bla bla, available tanggal gitu kan gitu ya. Pernah nyoba nggak? Kan begitu bule. Jadi bule kalau cuti nggak bisa diganggu. Gua mau ke pantai. Nah kalau gua disuruh ke pantai sehari bingung ngapain ya nih lihat ombaknya begini doang. Liatin apa lagi? Gua mendingan WA-an sama pasien say hello. Pasiennya perlu something kalau saya. Ya jadi orang beda-beda. You can enjoy whatever you like. Ya, oke. That is keuntungan, keagungan dan kelebihan your profession. Tetapi guys, sekarang you ngerti kan ada namanya Omnibus Law. You ngerti gak? Apa dampaknya? Yang jelas sekarang ini kita dekan-dekan kita ada WAG ya. Kita lagi heboh. Aduh, sudah ada sekitar belasan fakultas kedokteran baru lahir. Jadi dulu 94, mungkin sekarang 100 lebih loh. What does it mean? Berarti dokter seabrek. Ya apa tidak? Seabrek loh, you jangan enak-enakan, banyak sekali sainganmu. Definitely. Nah sekarang, you dilihat lagi, kembali lagi, is your way of life or not? Kalau that is your way of life, you mencintai profesimu, then you akan belajar terus. Kan gitu dong, aku aja belajar terus. Saya di kamar operasi masih tanya Prof. Juli gimana nih ya? Gua bingung, ini ada apa-apanya? Kan begitu. Jadi kalau itu your way of life, study, medicine is a long life study. Remember, sekarang dokter seabrek-abrek. Jadi kalau you bukan high quality dokter, ya lu jangan heran kalau lu bengong doang gak ada pasiennya. Ya iyalah, pasien kan milih dokter yang bonafide dong. That's you. Ya, jadi sisi satu, you punya profesi, way of life yang menurut aku bagus. Kan gitu dong. You gajinya tidak akan mendadak gede. No, you nggak akan kaya mendadak. Tapi you tidak pernah miskin kalau you bekerja. Itu dokter. Tapi di suatu saat ini ada Omnibus Law. Dan mungkin sebentar lagi dokter asing boleh masuk loh ke Indonesia. Mungkin. Sehingga artinya apa? You nanti praktek sebelahmu orang India, orang Cina, orang Bangladesh, orang Malaysia. You ready or not? Kan begitu dong. Ya, be careful guys. Jadi waktunya tidak sesantai dulu lagi. No. Habis ini you have to go, ya kan? Siapa yang mau pergi keluar Jawa? Angkat tangannya.
Cuma 1, 2, 3. Aduh nih Bapak Ibu, bagaimana kalian mendidik anak-anakmu? Siapa yang mau ke Jakarta? Angkat tangannya. Aduh kok ke Jakarta? Ngapain kamu? Bapakmu konglomerat ya? Guys, abis ini lu buka internet kan, mau namanya lelang intensif, right? Pilih buruan, nggak usah mikir-mikir kelamaan. Cuma setahun. You ngerti nggak? Jadi you lulus dokter, yes, kamu tuh sudah resmi dokter loh. Tetapi wisdom as a dokter, no, not yet. No. Dokter bedah saraf, dokter bedah yang baru lulus, iya, dia udah kompetens. Tetapi untuk mempunyai wisdom, tahu nggak wisdom? Wisdom itu kebijakan, nggak bisa mendadak. You perlu banting tulang, ketemu pasien ratusan ribuan, babak belur, berdarah-darah, menangis-nangis, baru you dapat wisdom. Ngerti nggak? Semua orang pernah belajar dari kesalahan, yes, saya udah pasti, yang lain juga pasti. Tapi kalau nggak belajar dari kesalahan, you tidak pernah jadi orang yang bijaksana, yang pintar. Sehingga kamu lulus sekarang ini, kalau you kerja di rumah sakit gede yang kamu nggak ngapa-ngapain, you akan kehilangan kasus. Kalau you pergi NTB, NTT, Ambon, Maluku, you akan banyak kasus. Seabrek-abrek. Don't worry. Kan begitu kira-kira. Menurut aku ya, go wherever you are. Do something wherever you are. Make something wherever you are. Gitu dong. Jangan cuma pergi dan datang. Do something dong. You ninggalin apa? Misalnya you mau ke Kupang, mau ke Ambon, ke Papua, you mau ninggalin apa? Dan kembali lagi ya guys, setahun pun masih nothing. Setelah itu you akan magang, ya kan? Magang bisa setahun, 2, 3 tahun, tergantung. You banyak kasus apa enggak. Setelah itu siapa yang mau spesialis? Angkat tangannya. Enggak ada. Cuma separuh ya. Hah? Oke, jadi kalau spesialis, you mesti kompetisi lagi. Bukan cuma di Indonesia loh. Tanya Prof. Julius itu. Ada seorang Amerika mau ngambil spesialis di Amerika, aduh mesti ke Indonesia dulu, ke Vietnam, ke Kambodia ya kalau nggak salah itu ya. Cari rekomendasi macam-macam baru bisa daftar spesialis. Sulit, ya sulit. Karena kesuksesan itu tidak ada yang datang dengan mudah. Not possible. You mau jadi sukses, jadi kaya raya mendadak, nggak bisa. Kecuali bapakmu konglomerat besok meninggal di warisannya. Tapi warisan bisa hilang sehari dirampok orang. Tapi kalau kamu punya wisdom, kamu kesuksesan, kekayaan dari keringatmu sendiri, akan dibawa mati. Kan gitu dong ya. Jadi guys, life is not easy. Udah pasti. But nothing is impossible. You mau jadi dokter spesialis, you mau jadi doktor, you mau jadi profesor, welcome. Serius. You mau balik, apply ke Dr. Allen, gua mau jadi profesor, welcome. Serius. Ini mereka nanti juga dokter, profesor semua dong. Oke ya guys, jadi kembali lagi ini adalah start yang baru untuk kalian. Remember bahwa kompetitormu begitu banyaknya. Nanti survei membuktikan, masyarakat membuktikan, you bisa compete apa tidak. You high quality dokter apa tidak. Kan gitu dong. Sekarang nggak bisa main-main. Dulu kan dokter sembarang, sekarang nggak bisa. Pasienmu, ya kan? Pasien kita itu begitu bilang, oh Pak ini ada tumornya, besok operasi ya. Dalam hitungan menit dia langsung chatting ke Australia, ke Jerman, ke Amerika. Ini bener nggak gue disuruh operasi? Kan begitu. Begitu indikasi salah, aduh coreng-mureng mukanya. Ternyata orang internasional bilang tidak perlu operasi, kan salah. Nah sehingga tolok ukurnya adalah you nanti kalau diagnosis something dan treatment something, ada orang kampung aja bawa HP. Dengan gampang dia tanya di Halodoc bisa, ya kan? Lu cari penyakit TBC, aduh mau jutaan, apa namanya, referensi. Jadi gitu guys ya, dunia begitu terbuka, you nggak bisa lagi bodoh. Nggak bisa, gimana namanya dokter bodoh. You nggak bisa lagi tidak kompetens. You harus betul-betul mati-matian. You harus compete, yes. Tapi kembali lagi,
You tidak akan merasa susah kalau that is your way of life. Ya, kamu hanya kepaksa kalau disuruh-suruh, kan enggak dong, sekarang enggak ada yang nyuruh. Gitu ya, dan kita, yuk ngerti enggak, kita berdarah-darah berjuang terus untuk buka spesialis yang sebanyak-banyaknya. Kamu demo dong, supaya cepet. Ya iya, kita udah, 10 tahun lamanya. Saya itu kalau rapat selalu ngomong udah sakar PDW ngomongnya. Ngomong ke menteri gua dampret, Pak Menteri kenapa gua nggak dikasih UPH? Baru belakangan dikasih radiologi dan namanya KKLP, itu family medicine, itu bagus juga. Kita sedang bersiap-siap, Prof. Julius siap untuk bedah saraf. Dokter mana? Nata nggak ada ya? Penyakit dalam nggak ada? Dokter Theo, ini mau siap-siap penyakit dalam. Ya, Dokter Yusa nggak ada. Dokter Yusa mau siap-siap neurologi. Siap, serius itu. Kita sudah apply tapi masih di lock oleh kolegium. Nah, mudah-mudahan dengan Omnibus Law yang baru ini lebih fair. For what guys? Aku nggak perlu, tapi for you. Kalau you is good alumni, you di sini koasnya baik-baik, you pergi lagi magang, you daftar, you lulus, masa nggak prioritas? Kan gitu kira-kira ya. So I hope when you come back, sudah ada prodinya ini. Kita benar-benar mau, bukan apa-apa, tapi kita mau, untuk dokter yang muda itu nanti ada, salurannya untuk jadi spesialis. Gitu ya guys, semangat, kembali lagi, Bapak Ibu, anakmu jangan digandulin saja atau digandulin. Nggak boleh pergi dari rumah, suruh pergi. Jangan di rumah terus. Kalau anakmu di rumah pasti nggak dewasa. Pagi-pagi mamanya udah lihat, ini udah makan belum ya? Sepatunya disemir belum ya? Sopirnya udah siap belum ya? Kapan gedenya? Lo serius ya? Untuk jadi Superman, untuk jadi orang kuat, you perlu dibanting-banting, you perlu dibully. Serius, you perlu diomelin orang lain. Kalau kamu di rumah terus, you tidak pernah dewasa. Bapak Ibu jangan boleh anaknya di rumah, suruh pergi. Itu adalah pelajaran dari alam. Kan gitu dong kira-kira. Udah pasti, nggak mungkin you akan jadi semua bagus di rumah. Karena semua udah well provided oleh orang tuamu yang begitu sayangnya, ngepel nggak boleh, nanti tanggal tua nggak merasakan gitu dong. You di puskesmas, kerasa loh tanggal 25 makanya Indomie aja sama telur. Duitnya udah pas, ya biarin aja. Kan memang harus merasa begitu ya. Jadi last but not least ya, saya pernah diberitahu Pak James Riyadi, Pak Eka, kalau you mau didik anak-anak itu untuk happy, untuk enjoy, dikasih duit gampang. Bapak Ibu kasih aja mereka 20 juta sebulan, kan happy. Makannya di restoran, tiap hari minum Starbucks, sepatunya gonta-ganti, dia happy enjoy. Tapi anak-anakmu yang gajinya 4 juta per bulan dan dia happy, itu perlu latihan. Ya apa tidak? Makan Indomie nggak apa-apa, aku happy kok. Itu perlu latihan. Tidak semua orang bisa enjoy begitu. Nah itu harus dilatih. Waktu saya masih muda, anak-anakku kan di sini ya. Saking kepinginnya, saya anak-anak sini sekolah Pelita Harapan tuh yang mahal itu loh. Yang gurunya bule-bule. Anak-anakku tuh, aku lihat tetangga kok ngomong Inggrisnya bagus ya, anakku jelek. Aku pengen sekali anak-anakku masuk di sana, bagaimana mahal aku nggak kuat bayarnya. Serius itu. Sampai akhirnya ketemu sama Ibu Aileen Riyadi, oke lah Pak Eka, anakmu bayar 50%, oke 50%, gua mau. Nah, di sekolah Pelita Harapan itu, anakku kalau sekolah ya, untuk kita kompleksnya kira-kira ya hanya 3 km. Naik sepeda, 2 anak. Serius itu, satu sekolah hanya 2 yang naik sepeda, anak gua. Ada pasien ketemu saya, Prof, itu anakku bener loh, kalau nggak dijemput sedan tuh nggak mau. Dijemput kijang nggak mau. Nah itu salah didik. Ya sorry aja. Menurut aku, that's completely wrong. Itu membuat yang anak yang tidak tahan banting itu seperti itu. Ya, kalau Bapak Ibu mau anakmu tahan banting, nanti kerja dapat gaji UMR, jangan kasih duit.
Tega nggak? Lo serius, biarin aja. Tanggal tua makan Indomie. Itu mereka perlu belajar untuk enjoy life. Meskipun gajinya UMR. Itu perlu latihan. Kalau nggak sampai tua nggak bisa-bisa merasa hidupnya sengsara terus. Kenapa ya duit gua cuma 4 juta. Padahal ada 4 juta yang happy. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Dengan 4 juta dia nggak mati, gua tanggung nggak mati. Cuma gua kasih 50 juta matinya mati karena kemanjaan. Kan gitu dong. Jadi malas kerja. Oke, jadi it's time for you to go. Go wherever you are. Do something. Do something to the people where you work. Right? Jangan happy-happy. Do something. Whatever. Apapun, sekecil apapun. Do something untuk membuat perubahan kecil. Then magang, then you come back. Oke ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Selamat untuk hari ini dan go away. Ya, jangan sama orang tuamu lagi ya. Orang tua you ngerti ya. Jangan sampai sekali-kali di rumah suruh pergi. Supaya dia dewasa, supaya dia tahan banting. Karena dokter itu profesi yang tahan banting. Yes, nanti yuk kira enak ketemu pasien. Belum tentu. Pasiennya rewel, pasiennya mau mati, pasiennya lumpuh. Aduh stres lu kira. Jadi kalau nggak dari sekarang nanti yuk nggak tahan banting. Oke ya, selamat bekerja, selamat pergi ya. Oke. Selanjutnya adalah video persembahan dari dokter baru. Boleh ceritain masa kelas lo? Apa ya? Out of comfort zone. Challenging. Menarik. Happy sih tapi nggak mau pulang. Menyenangkan. Deg-degan. Sangat menantang. Capek kali ya. Memorable sih. Pasti banyak kepedihannya tapi baik yang bisa diingat. Oke. Aku sih kurang suka ya. Kita belajar banyak. Indah untuk dikenang, tidak indah untuk diulang. Oke. Ada yang lain lagi? Seru sih kalau kasih itu. Kelas IPH menurut aku seru banget, cuman ya ada ups and downs, but it's life. Oke. Ya apa? Seru untuk dikenang tapi nggak untuk diulang. Udah. Udah. Iya. Keren sih. Life changing. Kelas itu butuh perjuangan ekstra. Kayak roller coaster naik dan turun. Kayak roller coaster. Cukup sekali. Pressure, nggak bisa tidur, capek, tapi seru, mantap. Tidak untuk diulang. Tidak untuk diulang. Oke. Thank you sama pengalamannya. The thing about life is that it connects us through a myriad of pathways. We form friendships, share hardships, we witness each other at our highest and sometimes at our lowest. Life then branches out so that we may continue our journey on our own.
Halo, Pak. Pak, Mah, aku lulus. Wah, selamat ya, Dek. Papa dan Mama bangga sama kamu. Hadirin sekalian, tak terasa kita telah berada di penghujung acara. Doa penutup akan dibawakan oleh Pendeta Paulus Suharjono, Sarjana Teologi. Kepada Pendeta Paulus Suharjono, Sarjana Teologi, waktu dan tempat kami persilakan. Mari sebelum kita meninggalkan tempat ini kita berdoa. Bapa yang kekal, sungguh kami bersyukur karena kebaikan-Mu. Engkau sudah menolong acara ini dari awal sampai akhir. Kami bersyukur Tuhan bahwa ada banyak berkat yang Tuhan sudah sampaikan melalui acara ini. Baik melalui sambutan dokter baru, sambutan dekan. Terima kasih Tuhan, biarlah semuanya terus memperlengkapi setiap dokter-dokter baru yang baru diambil sumpahnya. Engkau memberkati lembaga ini Tuhan, Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Tuhan memberkati sehingga lembaga ini terus berkembang. Dan lembaga ini Engkau pakai untuk melahirkan dokter-dokter yang berhati hamba. Dokter-dokter yang melayani dengan kasih dan keikhlasan. Tuhan memberkati para pimpinan, dosen, staf, karyawan, para mahasiswa, juga orang tua yang berjuang untuk mendukung para mahasiswa diperlengkapi di lembaga ini. Terima kasih Tuhan, Engkau akan memberkati setiap kami. Kami akan meninggalkan tempat ini, Tuhan yang menolong memimpin perjalanan kami. Engkau tibakan ke tempat tujuan kami masing-masing. Memberkati para dokter yang baru, Engkau akan menolong mereka dalam tugas dan pelayanan yang akan dijalani. Bahkan cita-cita yang mereka miliki Tuhan juga akan tolong, supaya mereka dapat mencapai cita-cita yang tentunya akan menjadi berkat bagi banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, mampukan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Acara selanjutnya adalah foto bersama di selasar depan gedung Fakultas Kedokteran.